Hari ini kita akan membahas berdiskusi tentang kriminalisasi hukum pidana. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga pada kali ini kita bisa berbincang-bincang tentang hukum. Adapun pembicaraan pada malam hari ini yaitu Bapak Adhar SHMH. Mungkin saya akan mengundang Bapak Adhar SHMH. Kepada Bapak Adhar SHMH dipersilakan untuk. Baik. Waduh. Oke, terima kasih Pak telah datang di channel YouTube Sambo Love. Ini Pak, yang kita akan diskusi pada hari ini yaitu kriminalisasi hukum pidana. Menurut pengetahuan Bapak sebagai praktisi hukum itu, apa sih yang dimaksud dengan kriminalisasi itu? Baik Mas Fuad, terima kasih sudah mengundang saya di podcast di channel YouTube Sambo Lovim. Jadi kriminalisasi itu asal kata dari kriminal. Kalau kita melihat kata kriminal sendiri, itu konotasinya merupakan asal kata dari kejahatan atau perbuatan jahat atau perbuatan tercela. Jadi kalau kita bicara kejahatan itu criminal acts kalau dalam bahasa Inggrisnya, apakah itu merupakan perbuatan pidana atau tidak? Itu perlu digarisbawahi dulu. Kriminal dalam ilmu kejahatan atau yang dikenal dalam ilmu kriminologi itu merupakan suatu perbuatan tercela atau suatu perbuatan yang melanggar nilai-nilai, baik itu nilai yang hidup dalam masyarakat, nilai spiritual, nilai sosial, yang tentu perbuatannya itu merugikan dan berdampak bagi orang lain. Dalam ilmu kriminologi, kriminal itu kejahatan. Yang dipelajari dalam ilmu kriminologi itu karakteristik dari cara orang melakukan suatu kejahatan atau melakukan suatu kriminal. Apakah kriminal itu sama dengan perbuatan pidana? Tentu kita harus melihat dalam perspektif oleh orang ilmu hukum pidana. Dalam ilmu hukum pidana, kata kriminal itu merupakan ilmu bantu dalam hukum pidana itu sendiri. Karena kriminal itu dipelajari oleh ilmu kriminologi. Jadi dalam ruang lingkup hukum pidana dalam arti sempit, bicara kriminal itu ya harus memang bicara perbuatan pidana. Atau yang dikenal, karena kita warisan Hindia Belanda ya, istilah hukumnya, strafbaarheid. Oleh Mulyatno diartikan sebagai perbuatan pidana. Oleh Andi Hamzah dan Satoshi mengartikan sebagai delik. Asal kata dari delictum, bahasa Romawinya. Oleh Projono Projodikoro mengartikan sebagai tindak pidana. Dan misalnya Zainal Abidin mengartikan sebagai peristiwa pidana. Berbagai istilah yang dipakai oleh ahli hukum pidana Indonesia memaknai strafbaarheid itu sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik. Jadi kalau kita kembali ke kata kriminal dan kriminalisasi, itu dua kata yang beda, tetapi merujuk pada suatu perbuatan yang jahat.
Oke, terima kasih Bang. Artinya kriminalisasi itu adalah perbuatan yang tercela atau jahat yang dianggap oleh masyarakat itu Bang. Untuk menjadi kategorisasi dalam kriminalisasi atau syarat-syarat bisa disebutkan bahwa itu adalah perbuatan kriminalisasi seperti apa? Jadi kita harus membedakan antara kriminalisasi dengan aspek sosial dan aspek hukum pidana. Kadangkala aspek sosial memandang kriminalisasi itu perbuatan atau tindakan dari aparat penegak hukum memaksa kasus itu untuk dipidananya seorang atau dipenjaranya seorang, padahal tidak memenuhi dua alat bukti. Itu lazimnya menjadi asumsi di masyarakat. Tetapi kata-kata itu, asumsi seperti itu, dan pendefinisian yang semacam itu sedikit tidaknya keliru. Karena kalau kita bicara dalam segi teori kriminalisasi, itu adalah kebijakan hukum pidana yang dikenal dengan kebijakan formulatif. Kalau kita bicara kebijakan formulatif, berarti kebijakan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana. Jadi pertanyaan tadi, apa aja syaratnya? Tentu harus melihat dalam 3 aspek. Misalnya menurut dalam bukunya Muladi, Sudarto, dan Badan Nawawi Arif, yang mereka juga bicara tentang kebijakan hukum pidana atau kriminal politik. Tentu sedikit tidaknya membicarakan apa saja perbuatan atau kriteria untuk dikategorisasikan menjadi kebijakan hukum pidana yang disebut kriminalisasi tadi. Tentu pertama itu yang harus dilihat adalah apakah perbuatan ini tercela atau jahat menurut masyarakat sehingga merugikan masyarakat dan negara. Sehingga lahirnya mengkriminalisasi ini sebagai penanggulangi kejahatan atau perbuatan tercela yang terjadi di ruang lingkup masyarakat, agar masyarakat dapat terlindungi. Jadi fungsi hukum pidana itu kan melindungi kepentingan masyarakat, individu, bahkan kepentingan negara. Jadi lihat dulu apakah ini perbuatan tercela atau tidak. Dalam kriminalisasi juga kita harus melihat pada proses apakah dengan lahirnya sebuah aturan yang semulanya bukan merupakan perbuatan yang diatur dalam undang-undang, memuat larangan dan sanksi, apakah ini akan berdampak pada proses penegak hukum atau penegakan hukum? Nah, tentu dilihat dari aspek di situ agar menciptakan bagaimana nanti ketika undang-undang itu diterapkan, aparat penegak hukum sudah memadai dalam aspek baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian kriteria yang ketiga adalah berkaitan dengan cost and benefit, anggaran dan biaya. Baik anggaran operasionalnya ketika undang-undang itu diimplementasikan maupun anggaran untuk sarana dan prasarana. Karena tidak mungkin ketika undang-undang itu diimplementasi tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Nah, itu syaratnya. Tentu selain dari 3 syarat tadi, yang khusus syarat pertama itu oleh Prof. Sudarto membagi ke dalam 4 bagian yang harus terpenuhi dalam merumuskan kebijakan formulatif. Pertama, harus mendengarkan dari masyarakat sendiri, karena masyarakat yang alami. Mendengarkan dari pemerintah, eksekutif, karena pemerintah yang menjalankan undang-undang itu. Mendengarkan dari tenaga pendidik atau universitas, profesor-profesor ahli di bidang tertentu, khususnya bidang hukum, karena mereka akan meneliti
apakah perbuatan ini layak atau tidak disebut sebagai perbuatan jahat atau tercela. Yang terakhir, mendengarkan langsung dari pendapat-pendapat yang disepakati negara-negara internasional, apakah perbuatan ini sudah dikatakan sebagai perbuatan jahat atau tidak. Karena apa? Kita tidak bisa pungkiri kesepakatan internasional itu merupakan sumber hukum yang menjadi berlaku untuk negara-negara yang mengikat dirinya untuk dalam kumpulan ataupun dalam konvensi itu. Oke, terima kasih pada Bang Ansar. Ketika ada salah satu kasus ini, terjadi suatu perjinahan ini, artinya dia itu melakukan itu dia suka sama suka, tapi di dalam undang-undang belum diatur secara spesifik suatu perbuatan yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Pasangan tersebut belum menikah sama sekali. Bagaimana pandangan terhadap kriminalisasi, pandangan ilmu kriminalisasi dalam perbuatan tersebut, Bang? Jadi kita harus melihat dalam perspektif hukum pidana. Dalam hukum pidana itu jelas, tiada suatu perbuatan dapat dipidana sebelum ada undang-undang pidana yang mengaturnya. Kalau memang perbuatan tercela itu belum diatur dalam undang-undang, maka tidak bisa dikenakan orang tersebut, walaupun orang tersebut bejat di masyarakat. Tapi tidak bejat menurut undang-undang tidak bisa dipidana. Tapi kalau untuk mengkriminalisasi perbuatan itu sehingga masuk dalam rumusan pidana atau hukum pidana, maka harus dibuat dulu atau kebijakan formulatif, dibuat undang-undang yang mengatur perbuatan orang tersebut, supaya nanti ketika diimplementasikan juga bisa mengkriminalisasi atau bisa dipidana orang yang melakukan perbuatan tercela menurut masyarakat itu. Oke, terima kasih Bang. Kan di Indonesia ini juga kan tidak mengandung yang namanya hukum living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Tapi di situ kan ada pandangan masyarakat bahwa perbuatan itu perbuatan tercela. Apakah bisa dipakai living law itu untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut? Gini Mas Fuad, kita sebagai negara hukum yang berbasis pada hukum tindak tanduk baik pemerintah maupun masyarakat harus berbasis pada hukum. Prinsip legalitas sebagai pedoman dasar dalam menjalankan fungsi sebagai negara Indonesia adalah negara hukum. Ketika tidak dijalankan berbasis pada norma tertulis, maka akan terjadi tindakan agent rating atau main hakim sendiri, atau ada peradilan jalanan yang terkesan masing-masing punya tafsiran soal perbuatan tercela atau moral itu. Karena masing-masing, apalagi kita yang tinggal di negara Indonesia yang beragam kultur, menafsirkan soal hukum yang hidup dalam masyarakat itu masih individual atau kelompok. Sedangkan hukum pidana itu kan universal. Ketika diketok oleh DPR undang-undang di Senayan sana, maka dari Sabang sampai Merauke berlakulah undang-undang itu. Lalu bagaimana persoalan adat, hukum yang hidup dalam masyarakat? Apakah bisa dipidana? Kalau tidak berbasis pada norma, maka tidak bisa dipidana. Ruang lingkup hukum pidana itu berbasis pada asas legalitas. Nah, cuman menjadi permasalahannya ketika asas legalitas itu atau hukum positif tidak bisa mengayomi perbuatan yang tercela di masyarakat ini, sehingga haruslah dirumuskan aturan perluasan mengenai pemaknaan asas legalitas tadi. Legalitas tadi seperti undang-undang yang
undang-undang warisan Hindia Belanda belum mengatur secara limitatif dalam bestandard delik. Tetapi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan warisan Hindia Belanda, tapi hasil karya anak bangsa sendiri, maka disitulah muncul pasal 1 mengenai perbuatan yang harus diatur dulu dalam undang-undang, tetapi ada pasal 2, living law, yang memasukkan hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan asas legalitas tadi dan perkembangan bangsa Indonesia dan berprinsip pada Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Jadi sepanjang tidak bertentangan dengan asas legalitas, Undang-Undang Dasar, Pancasila, maka living law bisa berlaku. Tetapi mekanisme keberlakuan itulah yang harus diatur dalam peraturan pemerintah. Apakah adat ini sudah mengadopsi atau masih relevan dengan perkembangan bangsa Indonesia sampai sekarang, sehingga hukum yang hidup dalam masyarakat itu masih relevansi dengan perkembangan dinamika sosial dan perkembangan bangsa Indonesia. Gitu. Oke, terima kasih Bang atas pencerahannya ini. Dalam kriminalisasi hukum pidana ini kan bentuk daripada ingin memajukan hukum Indonesia dan ingin menjadikan kenyataan hukum yang belum nyata itu kan. Kalau pandangan Abang terhadap desolen dan desain dalam ilmu kriminalisasi itu seperti apa? Apakah ada sisi positif atau sisi negatif? Terus. Jadi kalau kita bicara tentang dasolen dan dasein, itu bicara dengan hukum yang dicita-citakan dan hukum yang senyatanya. Antara jiwa suatu norma dengan implementasi, apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau kita bicara kriminalisasi, itu kan merumuskan perbuatan tercela tadi menjadi suatu aturan yang dilarang dan memuat sanksi. Apakah sudah diterapkan? Tentu kita harus mengkaji satu persatu dari perbuatan yang dilarang tadi dan yang diatur dalam undang-undang itu. Tentu kalau kita bicara dasolen dasein itu antara empiris dan normatifnya, antara kenyataan dan normanya, apakah sudah dijalankan oleh siapa? Alat negara, alat penegakan hukum. Alat penegakan hukum itu yaitu aparat penegak hukum, ya polisi, jaksa, hakim, pengacara. Sudah dijalankan ya tentu banyak menjadi faktor. Misalnya belum dijalankan sepenuhnya, ternyata kelemahannya sarana dan prasarana. Tentu di situ harus dilihat dalam persoalan yang sangat kompleks itu. Tidak saja bicara tentang penegakan satu item aja, tapi di seluruh aspek, baik di illegal logging, korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia, itu kan bentuk-bentuk mengkriminalisasi perbuatan yang sebelumnya kejahatan-kejahatan itu hanya irisannya di KUHP dan belum memadai. Artinya belum diatur sepenuhnya secara limitatif perbuatan yang dilarang, bagaimana jenis penghukumannya, bagaimana implementasinya. Tapi sejak lahirnya undang-undang khusus tadi, itu kan bentuk kriminalisasi dari perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, saya bilang, yang arti formil gitu. Oke, terima kasih buat pemirsa, buat teman-teman. Mungkin segitu saja ya kita diskusikan pada hari ini. Jangan lupa saksikan di YouTube channel Sambolau Film Access to Justice. Access to Justice. Terima kasih. Siap. Saya pamit duluan.